Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Indra Sigar lagi dalam pengantar Alkitab Perjanjian Lama. Kita sudah masuk pada bagian ketiga, yaitu Kitab Keluaran. Puji Tuhan, Kitab Keluaran melanjutkan kisah yang dimulai dalam Kitab Kejadian. Judul kitab ini, kenapa Keluaran? Karena diambil dari kata Yunani Exodus yang artinya keluar atau keberangkatan. Karena kata keluar keberangkatan ini menunjuk kepada cerita pokok dari kitab ini, yaitu pembebasan bangsa Israel yang secara luar biasa dari perhambaan di Mesir oleh Allah, dan mereka keluar dari negeri itu, dari negeri Mesir sebagai umat Allah. Meskipun Musa yang merupakan tokoh yang paling utama dalam kisah-kisah kitab Keluaran ini, cerita ini sebenarnya adalah bicara tentang dua hal penting, yaitu yang pertama karya penebusan Allah dalam melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan menetapkan perjanjian. Allah menetapkan perjanjian atau covenant yang unik dengan bangsa itu. Kedua hal ini, yaitu penebusan dan menetapkan perjanjian, tentunya menunjukkan maksud baik dari Allah, ya, untuk menepati janji-janji Allah yang dibuat Allah pada beberapa generasi sebelumnya, yaitu pada Abraham dan para bapa leluhur. Nah, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir tentunya merupakan suatu model penebusan perjanjian lama, ya. Dan ini merupakan titik tertinggi dari sejarah keselamatan di perjanjian lama. Adapun penulisan kitab Keluaran ini, menurut tradisi Yahudi Kristen, Musa lah yang menulis kitab Keluaran, ya, atas perintah Allah. Hal ini kita bisa lihat dalam pasal 17 ayat 14. Di sana dituliskan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nah, jadi Tuhan berfirman kepada Musa untuk menuliskan ke dalam sebuah kitab. Kemudian di pasal 24 ayat 4, lalu Musa menuliskan segala firman itu. Nah, jadi itu Musa menuliskan apa yang Tuhan firmankan kepadanya untuk dituliskan, dan Musa menuliskan. Jadi itu Musa taat kepada firman Tuhan. Di pasal 34 ayat 27, di sana tuliskan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi jelas ya bahwa Musa yang menulis kitab Keluaran atas perintah Allah sendiri. Nah, selanjutnya latar belakang soal penanggalan dari peristiwa Keluaran ini. Kitab Keluaran mencatat peristiwa-peristiwa dari kelahiran Musa sampai penyelesaian dan penabisan kemah suci di Sinai. Ya, pada bulan pertama, tahun kedua sesudah peristiwa keluaran dari Mesir. Jadi secara aktual ya, dalam sejarah kitab Keluaran itu meliputi jangka waktu sekitar 85 tahun, saudara. Ada dua pendapat dasar yang muncul dari berbagai diskusi tentang waktu peristiwa Keluaran, yaitu pandangan penanggalan awal dan pandangan dari penanggalan kemudian. Karena pada peristiwa Keluaran hanya ada 2 Firaun di Mesir yang memerintah. Hanya ada 2 Firaun di Mesir yang memerintah lebih dari 40 tahun. Ya.
pada waktu pengasingan Musa di padang gurun selama penindasan umat Ibrani. Dan pemerintahan mereka merupakan pusat perhatian dari diskusi para sarjana teologi ya, untuk menentukan tanggal terjadinya peristiwa keluaran. Pandangan pertama itu tanggal awal, menyebut bahwa Tutmose ketiga itu tahun 1504 sampai 1450 sebelum Masehi. Dia sebagai Firaun dari masa penindasan, dan Amenopis kedua tahun 1450 sampai 1425 yang melanjutkan sebagai Firaun dari peristiwa keluaran. Nah, kedua-duanya memerintah selama dinasti ke-18 dari periode sejarah Mesir yang dikenal sebagai masa kerajaan baru dan zaman perunggu akhir dari sejarah timur dekat kuno. Nah, menurut pendapat tanggal kemudian menyebut bahwa Ramses I itu tahun 1320 sampai 1318 sebelum Masehi tentunya, dan Seti I tahun 1318 sampai 1304 sebagai Firaun yang menindas umat Ibrani, dan Ramses II 1309 sampai 1237 sebagai Firaun yang berkuasa pada saat terjadinya peristiwa keluaran. Nah, mereka semua adalah raja-raja dari dinasti ke-19 dari masa kerajaan baru Mesir, dan ditarikkan pada masa peralihan antara zaman perunggu akhir dan zaman besi awal dari sejarah timur dekat kuno. Nah, para pendukung dari pendapat tanggal awal menekankan penafsiran secara harfiah dari angka-angka yang tercatat. Ya. Misalnya dalam Keluaran 12:40, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Kemudian Hakim-Hakim 11 ayat 26. Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Arur dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang dua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Nah, kemudian di 1 Raja-Raja 6 ayat 1, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, sedangkan orang-orang yang berpegang pada pandangan tanggal kemudian justru mengartikan angka-angka di Alkitab itu hanya secara simbolis. Dan mereka memprioritaskan informasi sejarah dan bukti arkeologis dari luar Alkitab. Jadi mereka lebih mengutamakan memprioritaskan informasi sejarah, bukti-bukti arkeologi yang di luar dari Alkitab. Berbeda dengan pandangan tanggal awal, ya, mereka menafsirkan angka-angka tahun yang tercatat dalam kitab Keluaran itu. Mereka tafsirkan secara harfiah. Nah, ada dua pesan dari kitab Keluaran ya secara ringkasnya. Ya, pesan pertama adalah pengutusan Musa ya, di pasal 6 ayat 2 sampai 9, dan pesan yang kedua pendahuluan pada upacara perjanjian di Sinai. Ya. Itu pasal 19 ayat 1 sampai 6. Nah, kemudian di dalam kitab Keluaran ini ada 3 komponen pokok ya, yang meliputi pertama hukuman atas Mesir ya sebagai bangsa penindas, kemudian yang komponen kedua kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir oleh Tuhan, oleh Allah atau Yahweh, dan yang ketiga penetapan Israel sebagai umat kepunyaan Allah di antara semua bangsa-bangsa. Nah, kemudian ada 3 tujuan dari kitab Keluaran. Yang pertama tujuan historis, kemudian tujuan teologis, dan tujuan didaktis. Nah, apa itu tujuan historis dari kitab Keluaran? Adalah tujuannya untuk melestarikan tentunya kisah-kisah atau cerita-cerita yang menjelaskan bagaimana umat Israel sampai menjadi budak di Mesir,
kemudian mereka bisa keluar dari Mesir, dan kemudian mereka ada di padang gurun, dan seterusnya. Tujuan yang kedua secara teologis. Maksudnya adalah secara teologis adalah penyataan diri Allah, di mana Allah tidak hanya mengingat janji-janjinya ya pada bapa leluhur, tetapi bagaimana Allah juga menyatakan dirinya kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Yahweh. Nah, kita bisa temukan dalam pasal 6 ayat 2 sampai 3. Di sana firman Tuhan dikatakan, "Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Ya, Allah menjelaskan bahwa Dia pernah menampakkan diri kepada bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ayat 3, "Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah tempat mereka tinggal sebagai orang asing." Jadi Allah, tujuan dari kitab ini secara teologis kalau Allah ingin menyatakan diri ya. Nah, meskipun penyataan Allah ini atau Yahweh itu terjadi dalam berbagai manifestasi ya, tentunya sebagai hasil akhirnya adalah bahwa Allah akan mengambil Israel itu sebagai umatnya, dan Allah sendiri yang akan menjadi Allah mereka. Lihat dalam pasal 6 ayat 7, "Dan aku akan membawa kamu," ya, bangsa Israel maksudnya, "ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan kepadanya, yang kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Ya. Jadi Allah mau membawa bangsa Israel ya, karena Allah telah pernah bersumpah yang ingin menepati ya, janji Allah itu kepada leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Dan lanjut ayat ini katakan, "Dan aku," artinya Allah, "akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Nah, itu tujuan teologis. Jadi Allah menyatakan diri. Dan tujuan yang ketiga adalah tujuan didaktis dari kitab ini. Ya, itu meliputi petunjuk-petunjuk mengenai pentingnya bangsa Israel itu memelihara hubungan dari perjanjian dengan Allah, dan bagaimana pentingnya hukum ya, atau Taurat Allah itu sebagai sarana untuk membentuk dan memelihara jati diri Israel sebagaimana mereka adalah umatnya Allah. Kita lihat di pasal 23 20 sampai 23. "Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka." Selanjutnya, saudara, bahwa bangsa Israel itu mereka harus taat ya, karena itu sebagai syarat perjanjian. Mereka harus taat kepada Allah. Nah, sehingga mereka menjadi suatu kerajaan imam bagi Allah ya, menjadi bangsa yang kudus, yang menggenapi maksud yang ilahi di antara semua bangsa. Kita lihat dalam pasal 19 ayat 5 dan 6. "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang. Selanjutnya kita lihat struktur dari kitab Keluaran. Sebenarnya struktur dari kitab Keluaran itu diatur ke dalam 3 kumpulan materi cerita yang didasarkan pada urutan lokasi secara geografis
dari bangsa Israel ya, sewaktu mereka mengadakan perjanjian dari Mesir sampai ke Sinai. Nah, lokasi pertama ya, Israel di Mesir. Nah, itu di pasal 1 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 16. Kemudian lokasi kedua perjalanan Israel di padang gurun ya, di pasal 13 ayat 17 sampai pasal 18 ayat 27. Kemudian lokasi geografis yang ketiga Israel di Sinai di pasal 19 ayat 1 sampai pasal 40 ayat 38. Nah, secara garis besar kitab Keluaran ini ya terdiri dari 5 kelompok ya. Yang pertama ya, penindasan orang Ibrani di Mesir itu dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 10 ya. Di dalamnya ada beban yang tertindas, persiapan sang pembebas ya. Kemudian dalam persiapan sang pembebas ada kelahiran Musa dan 40 tahun yang pertama, pelarian Musa dan 40 tahun yang kedua, kemudian panggilan Musa dan kembali ke Mesir. Nah, kemudian pergumulan dengan sang penindas ya, bergumul dengan Firaun dan Mesir. Itu ada permintaan biarkan umatku pergi, kemudian ada tanggapan, penindasan ditingkatkan, kemudian ada jaminan Tuhan akan menyatakan keilahiannya ya, ketuhanannya. Kemudian ada usaha supaya bangsa itu keluar dari Mesir dengan 10 tulah. Nah, kelompok yang kedua itu pembebasan bangsa Ibrani dari Mesir. Nah, itu dimulai dari pasal 12 ayat 1 sampai pasal 15 ayat 21. Di dalamnya ada pembebasan waktu Paskah ya, penebusan oleh darah, kemudian pembebasan di Laut Merah, penebusan oleh kuasa, dan nyanyian pembebasan. Nah, pujian kepada Sang Penebus. Kemudian di bagian yang ketiga, pendidikan bangsa Ibrani, ya, bangsa Israel dalam perjalanan ke Gunung Sinai. Ada 2 pokok dari bagian ketiga ini. Yang pertama, ujian kesengsaraan dan pemeliharaan ilahi, di mana di dalamnya ada ujian. Yang pertama itu ada ujian air pahit di Mara, ada ujian kelaparan sehingga Tuhan memberikan mereka burung puyuh dan mana. Kemudian ada ujian ketiga yaitu air ya di Rafidim, dan ujian pertentangan di mana ada perang dengan suku Amalek. Nah, kemudian dalam kelompok ini ada nasihat Yitro ya yang bijaksana. Kemudian kelompok keempat yaitu perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai ya, dimana di dalamnya ada bagaimana ada pengarahan persiapan kepada Musa, kemudian ada 10 hukum. Nah, ini yang merupakan landasan hidup dari perjanjian, dari covenant. Kemudian ada peraturan pelindung hubungan perjanjian, kemudian ada janji-janji mengenai tanah perjanjian dan pengesahan dari perjanjian. Kemudian kelompok yang kelima dari kitab ini dimulai dari pasal 25 ayat 1 sampai pasal 40 ayat 38, yaitu ibadah orang Israel yang dilukiskan di Gunung Sinai. Ya, di dalamnya ada pengarahan tentang kemah suci, pengarahan mengenai imam, dosa penyembahan berhala, pelaksanaan pengarahan ilahi. Ada 5 tema ya dari kitab Keluaran ini. Yang pertama tema tentang Yahweh itu sendiri, kemudian tema tentang 10 tulah, kemudian tema tentang Paskah, keempat tema tentang ke-10 hukum, dan yang kelima tema tentang kehadiran Allah di antara bangsa Israel. Nah, yang pertama tema tentang Yahweh. Nah, jadi penyataan Allah yang pertama bagaimana dia memperkenalkan diri ya, nama Yahweh itu. Nah, nama Allah biasanya diterjemahkan aku adalah. Ini menunjukkan semua aspek pribadi, ya, abadi, hakikat, dan karakternya. Nah, penyingkapan nama ilahi Yahweh bukanlah satu-satunya cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada bangsa itu selama pengalaman mereka keluar dari Mesir. Tetapi ada beberapa jenis teofani ya, penampakan Allah yang dituliskan dalam narasi-narasi Pentateuk. Misalnya
Yahweh menyatakan sifat dan pribadinya dan juga kehendak dan maksud tujuannya untuk Israel dengan beberapa cara, seperti ya cara malaikat Tuhan ya, menyatakan diri sebagai malaikat Tuhan. Kemudian kan, nah itu kita lihat dalam pasal 32 pada pasal 14 dan 19. Kemudian malaikat-malaikat perantara yang lainnya. Pasal 23 ayat 20, pasal 33 ayat 2. Kemudian peristiwa-peristiwa yang ajaib. Pasal 8 ayat 16 sampai 19. Semak duri yang menyala ya dengan api. Pasal 3 ayat 2. Api, asap, guru, halilintar di Sinai. Di pasal 19 ayat 18 sampai 20. Suara dan komunikasi langsung. Nah, itu pasal 24 ayat 1. Awan kemuliaan pasal 16 ayat 10. Tiang awan, tiang api yang memberikan tuntunan kepada mereka pasal 40 ayat 34 sampai 38. Dan Tuhan berhadapan muka dengan Musa pasal 33 ayat 11. Nah, ini merupakan teofani Allah ya, bahwa Allah menyatakan dirinya, menampakkan dirinya dalam rupa-rupa manifestasi kepada bangsa itu. Bukan hanya dia memperkenalkan namanya. Nah, selanjutnya tema yang kedua itu 10 tulah. Ya, kita tahu 10 tulah dalam kitab Keluaran sebagai tanda kutukan bagi Mesir ya. Karena mereka tidak mengindahkan permintaan Musa untuk mau keluar dari bangsa itu. Nah, kita tahu tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua kata, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima penyakit sampar pada ternak, tulah keenam bara, tulah ketujuh hujan es, tulah kedelapan belalang, tulah kesembilan gelap gulita, tulah kesepuluh anak sulung mati. Ya. Jadi naskah dalam kitab Keluaran itu menyatakan bahwa konfrontasi antara Musa dan Firaun pada dasarnya merupakan suatu pergumulan supranatural ya antara Allah ya, dan ilah-ilah palsu dari agama Mesir. Nah, Allah meninggikan Musa pada suatu kedudukan sebagai Allah ya, dan tanda petik sebagai Allah. Ya, kita lihat di pasal 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi Allah mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun. Kenapa demikian? Supaya Musa dapat melawan Firaun sebagai orang yang sederajat dengan Musa. Karena jabatan Firaun bagi bangsa Mesir adalah perwujudan secara fisik dari dewa matahari, ya, Ra. Jadi bagaimana Musa sebagai manusia dengan Firaun, dan Firaun adalah gambaran wujud secara fisik dari dewa-dewa bangsa Mesir, sehingga Allah yang mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun, mengalahkan kuasa-kuasa dari dewa-dewa Mesir itu. Nah, tema ketiga adalah Paskah. Konteks sejarah dari peristiwa Paskah yang mula-mula itu dalam Keluaran pasal 12. Ya, adalah kesanat tentang tulah terakhir ya, melawan Firaun, orang Mesir dan dewa-dewa Mesir. Nah, tulah kematian anak sulung ini yang mempercepat ya pelepasan umat Israel dari penindasan dan perbudakan. Nah, itu sebabnya di generasi-generasi selanjutnya diperintahkan untuk selalu merayakan Paskah sebagai suatu hari raya untuk memperingati kelepasan bangsa itu ya, yang dilaksanakan oleh kekuatan tangan Tuhan ya, yang luar biasa. Kita bisa lihat di pasal 13 ayat 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, kemudian ada hari raya roti tidak beragi, itu menyertai peringatan Paskah ya. Ada roti yang tidak beragi.
untuk mengingatkan bagaimana umat Israel meninggalkan Mesir dengan sangat buru-buru ya, tergesa-gesa. Karena ada perintahnya, pasal 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan ya. Jadi harus disampaikan ke generasi, kepada keturunan, dan ada hari raya roti yang dimakannya dengan tergesa-gesa. Nah, sebagai hari raya peringatan, upacara Paskah mempunyai implikasi secara didaktis ya, yang penting bagi keluarga-keluarga Ibrani atau orang-orang Israel. Nah, biasanya ajaran ini disampaikan dalam bentuk tanya jawab. Nah, arti Paskah bagi umat Israel diringkaskan dalam jawaban seorang ayah kepada pertanyaan anaknya, putranya ya, anak lelakinya. Nah, misalnya anak lelakinya itu tanya, apakah artinya ibadahmu ini? Nah, sang ayah harus menjawab, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah itu. Nah, demikian. Nah, para penulis Perjanjian Baru memahami bahwa Paskah Perjanjian Baru secara tipologis sebagai tanda dari kematian Yesus, ya, sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa seisi dunia. Nah, kita bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 9, 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Nah, kemudian di tema keempat dari kitab Keluaran ini adalah ke-10 hukum. Ya, ke-10 hukum dikenal dengan sebagai Dekalog atau 10 firman, Dekalog. Nah, tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1-17 dan diulangi lagi dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 6-21. Saya bacakan ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Kau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Nah, itulah 10 firman Allah. Jadi Allah sendiri yang menulis hukum-hukum ini ya, 10 hukum Allah ini pada loh batu, dan Allah berbicara secara langsung kepada seluruh umat Ibrani. Nah, kita bisa lihat pasal 20 ayat 1. Ya, saya akan bacakan coba. Lalu Allah mengucap segala firman ini. Kan? Allah mengucapkan langsung. Kalau kita lihat di pasal 32 ayat 16.
Kedua law itu ialah pekerjaan Allah. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada law itu. Jadi Allah yang berbicara langsung, bahkan Allah yang menulis langsung. Nah, yang menarik bahwa Allah menyatakan bahwa ia berbicara kepada umat itu dari langit. Ya, kita lihat di pasal 20 ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Nah, kalau kita perhatikan dari 10 hukum ini, ada 2 hukum yang dituangkan dalam bentuk perintah yang positif, yaitu hukum keempat dan kelima. Hukum keempat bunyinya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan hukum yang kelima bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, 8 hukum yang lain dia menggunakan perintah dengan kata yang positif, yang negatif, ya, yang merupakan larangan, menggunakan kata jangan. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus merangkum dimensi hubungan vertikal dan horizontal dari ketentuan-ketentuan perjanjian dalam dekalog, ya, jadi 2 hukum. Nah, kita bisa baca dalam Matius 20 ayat 36 sampai 39, ya. Di ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Jadi sama. Nah, kita lihat sekarang yang tema yang kelima dari kitab Keluaran ini adalah tentang kehadiran Allah. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ya. Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Kita lihat di pasal 20 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, struktur kemah suci seperti yang digambarkan dalam pasal 25 sampai 40 itu dirancang untuk melambangkan kehadiran Allah secara aktif kepada umat Israel. Kemah suci itu juga disebut sebagai kemah pertemuan, karena di sana Allah mengadakan pertemuan dengan Israel, dengan keimaman kudus yang ditabiskan untuk mewakili umat Ibrani di hadapannya Allah, ya. Jadi melalui imam. Nah, imam itu sebagai wakil dari seluruh umat Israel. Nah, perjanjian baru membaharui tema tentang kehadiran Allah di antara umat manusia. Ya, seperti dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi di perjanjian baru Allah sebenarnya selalu hadir di antara umatnya. Nah, lambang-lambang pada kitab Keluaran adalah lambang-lambang yang menggambarkan Kristus dan penebusan dalam perjanjian baru. Nah, misalnya Musa, ya, Paskah, penyeberangan Laut Merah, mana, batu karang dan air, kemah suci dan memat, itu lambang-lambang yang menggambarkan Kristus. Jadi itu saudara, secara ringkas video tentang kitab Keluaran ini, semoga bermanfaat, dan ikuti video saya selanjutnya tentang kitab Imamat. Nah, saya memohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian agar pelajaran-pelajaran dari Alkitab ini dapat menjadi berkat buat banyak orang. Caranya bagaimana? Dukungan saudara, jangan lupa di subscribe, ya, diklik loncengnya, kemudian di share. Nah, itu sudah dukungan buat saya supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video pelajaran tentang Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.